Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Langit dipenuhi salju dan dingin. Orang tua tidak terpengaruh. Tidak lama kemudian, dia melihat kuil Jiekong dari kejauhan. Guanzu, teman lama datang berkunjung, tolong temui aku lagi. Pria tua itu berbisik. Ledakan. Gerbang kuil Jikong terbuka. Sosok biksu Kongzao yang tinggi muncul. Dia memandang lelaki tua yang mengenakan topi bundar hitam di kejauhan, dan wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Aku katakan sebelumnya bahwa jika kamu berani melangkah ke kuil Jikong ribuan mil lagi, aku akan membunuhmu dengan tanganmu sendiri. Apakah kamu lupa? Biksu Kongzao penuh dengan niat membunuh. Itu adalah penjahit. Mata penjahit itu sedikit rumit, dan dia berkata dengan lembut, Kang Zhao, sejak kamu menyerahkan jimat 1000 mesinku kepada penonton, aku tidak lagi berhutang kemanusiaan padamu. Setelah jeda, dia menunjuk pada dirinya sendiri, nadanya tidak lagi berfluktuasi secara emosional, sekarang saya hanyalah klon yang rentan, menunggu untuk melihat Tuhan, Anda tidak perlu melakukannya, itu akan dihancurkan. Biksu Kongzao mengerutkan kening. Masuk. Suara Suyi bergema di kuil Jiekong. Penjahit itu tersenyum dan berjalan mendekat. Sampai memasuki gerbang kuil Jiekong, melewati Biksu Kongzao, penjahit tidak pernah melihat Biksu Kongzao lagi. Kamu bajingan tua, apa yang kamu coba lakukan? Alis Biksu Kongzao dipenuhi dengan penolakan dan rasa jijik. Penjahit itu masih mengabaikannya. Dia menginjak batu giok yang rusak, datang ke pohon kuno, dan melihat Suyi berbaring di kursi rotan sambil memandangi salju. Di satu sisi, tungku tanah liat merah kecil sedang mengamuk, dan sepanci anggur panas dipenuhi dengan aroma anggur. Penjahit itu mengendus dan berkata, anggur yang enak. Suyi berkata, sayangnya, kamu tidak memenuhi syarat untuk minum bersamaku. Penjahit itu duduk di tanah dan berkata dengan tenang, dahulu kala, saya berhenti minum, dan baru-baru ini, karena kematian gadis kupu-kupu, membuat pengecualian untuk minum satu gigitan, rasa itu. Saya ingat sekarang bahkan memikirkannya. Suyi berkata, kupu-kupu yang mati di tanganku. Penjahit mengeluarkan pot tanah liat ungu dan cangkir teh, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, dan berkata, ya, dia dibesarkan oleh saya, dan dia juga seorang guru. Ayah, seperti hubungan antara kamu dan Qingtang saat itu. Apakah itu menyakitkan? Rasa sakit. Jadi kamu di sini untuk membalaskan dendamnya. Memang. Penjahit itu mengangguk, meminum semua teh di cangkir, dan berbisik, saya datang ke sini secara pribadi kali ini untuk memberitahu Anda bahwa saya telah memutuskan untuk membalas dendam. Suyi mendengus dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Penjahit itu berkata, 7 hari kemudian, di peron Zixiao Gunung Tianshan, saya mengatur beberapa teman lama untuk berdebat dengan Anda, terlepas dari hidup atau mati. Suyi sedikit mengernyit. Liang Tianshan, gunung yang sangat biasa di alam bintang sendu. Zixiaotai terletak di titik tertinggi gunung Liang Tian. Yang penting, tempat itu juga merupakan tempat penjahit mengalami kekalahan besar di bawah penjaga untuk pertama kalinya. Suyi berkata dengan penuh minat, semua orang tua itu. Penjahit itu berkata, beberapa bisa Anda tebak, beberapa tidak bisa Anda tebak, dan Anda akan mengetahuinya saat Anda berjalan-jalan sendiri. Suyi sedikit mengangguk dan berkata, karena kamu telah mengatur semua ini, pasti ada alasan yang cukup untuk memastikan bahwa aku pasti akan pergi ke janji temu, jadi sebaiknya kamu berbicara terus terang. Penjahit mengeluarkan koin tembaga dari lengan bajunya, yang bulat di bagian luar dan persegi di bagian dalam, dan mengikatnya pada tali sutra hitam. Koin tembaga ini memiliki keunikan. Saya sudah lama memikirkannya, tetapi saya tidak bisa memecahkan misteri koin tembaga ini. Penjahit itu berkata, tapi yang bisa saya katakan adalah bahwa pedagang barang antik itu bersembunyi di sana. Berbicara, dia menyerahkan koin tembaga itu kepada Suyi. Mata Suyi sedikit menyipit, dan dia terdiam beberapa saat, lalu dia mengambil koin tembaga itu. Dia tidak melihatnya, tetapi berkata, pembunuh yang menghancurkan alam rahasia Linlang berhubungan denganmu. Lanskap. Ini adalah tanah air tuannya.
Tapi dahulu kala, alam rahasia Linlang dihancurkan oleh sekelompok pembangkit tenaga misterius, dan pada akhirnya hanya Wei San dan putrinya Ah Jiu yang cukup beruntung untuk menyelamatkan hidup mereka. Adapun Wei tua yang lumpuh dan yang lainnya, hidup dan mati tidak diketahui. Belum lama ini, Su Yi telah mendengar dari Wei San bahwa dia telah meminta bantuan seorang pedagang barang antik untuk mencari tahu identitas para pembunuh misterius itu. Tapi segera setelah pedagang barang antik menyetujui masalah ini, dia menghilang secara misterius. Penjahit itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagiku, Wei San dan putrinya tidak mungkin selamat." Setelah jeda, dia berkata, "Pedagang barang antik mengira akulah yang menghancurkan alam rahasia Linlang dan mencoba melakukan sesuatu padaku. Sayangnya, dia tidak hanya melakukan kesalahan besar, tetapi juga membuat langkah yang buruk dan hampir terbunuh olehku, dan akhirnya melarikan diri ke dalam koin tembaga ini dan beruntung mempertahankannya seumur hidup. Lagi pula, dia minum secangkir teh, aku memberimu koin tembaga, aku meremehkan memerasmu dengan nyawa seorang pedagang barang antik." Su Yi menggosok koin tembaga di tangannya dan berkata, "Salah, kamu tahu bahwa dengan temperamenku, kamu sama sekali tidak peduli dengan ancaman seperti itu." Penjahit itu tidak menyangkalnya, dengan mengatakan, "Meskipun bukan alam rahasia Linlang yang saya hancurkan, tetapi saya tahu siapa pembunuh itu." Berbicara tentang ini, dia mengangkat matanya untuk melihat ke arah Su Yi, "Jika kamu dapat meninggalkan panggung Zixiao hidup-hidup, aku akan memberitahu kamu jawabannya." Tidak diragukan lagi, inilah kepercayaan penjahit untuk datang berperang. Su Yi berkata tanpa ragu, "Kondisi ini tidak cukup." Penjahit itu tersenyum dan berkata, "Saya mengerti, jika Anda ingin membiarkan penonton Anda mengambil inisiatif untuk memasuki permainan pembunuhan yang saya buat, jangan mengambil uang sungguhan." Tidak sama sekali. Berbicara, dia membalik telapak tangannya, dan pedang dao abu-abu polos muncul. Bila pedang memiliki banyak celah, badan pedang juga memiliki banyak retakan, dan gagangnya ditutupi lapisan darah kering. Noda darah terukir dengan dua karakter kecil, Cheng Xin. Su Yi mengerutkan kening, sedikit rasa dingin muncul di kedalaman matanya yang dalam, "Mengapa pedang ini ada di tanganmu?" Nama pedang itu adalah Cheng Xin, yang artinya, pedang itu seperti danau es, membersihkan hatinya, yang persis seperti yang dilakukan Guanzu untuk Wei tua yang lumpuh. Pedang. Penjahit menyerahkan pedang kepada Su Yi, dan kemudian berkata, "Wei tua masih hidup, selama kamu pergi berperang, aku dapat memberitahumu keberadaannya, kondisi ini apakah cukup?" Su Yi menatap penjahit sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum, dan berkata, "Kamu sedang terburu-buru, bisakah kamu memberitahuku hal-hal merepotkan apa yang terjadi, dan biarkan aku. Kamu Yin tua yang suka bersembunyi di kegelapan, ambil inisiatif untuk datang dan berbicara dengan saya tentang ini." Penjahit itu tercengang, ekspresinya menjadi sedikit halus, dan dia berkata dengan emosi, "Selama bertahun-tahun, saya telah berpikir, jika Anda dan saya bukan lawan, kami pasti akan menjadi orang kepercayaan." Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan menodai kata kepercayaan, aku tidak pernah meremehkanmu di masa lalu atau sekarang." Penjahit itu tersenyum tidak setuju, dan berkata, "Saya tidak menemukan hal-hal yang menyusahkan, tetapi mempelajari beberapa cerita di dalam, dan saya tidak ingin Anda mati di tangan orang lain. Jika demikian, saya akan menyesalinya untuk sisanya dalam hidup saya." Su Yi mengangkat alisnya dan berkata, "Apa cerita di dalamnya?" Penjahit itu berkata, "Dalam 2 tahun lagi, medan perang ekstrateritorial akan terbuka. Pada saat itu, pihak Dongsuanyu kami akan bergabung dari wilayah bintang lain untuk bergabung di luar domain battlefield untuk pertempuran penjemputan, dan kisah orang dalam ini terkait dengan medan perang ekstrateritorial." Berbicara tentang ini, matanya memancarkan warna yang aneh, jejak belas kasihan yang langka, dan berkata, "Terus terang, dalam 2 tahun sebelum munculnya medan perang ekstrateritorial, Anda akan menghadapi bencana yang tidak terduga. Jatuh di kepalamu, situasi seperti itu. Tidak apa-apa." Su Yi tertawa, mengangkat tangannya dan menepuk kepala penjahit dengan ringan, berkata, "Menjadi tak terkalahkan di dunia mau tidak mau merasa kesepian, dan menjadi tak terkalahkan di dunia membuat orang menantikannya. Kau dan aku telah bermusuhan selama bertahun-tahun,
apakah kamu tidak mengerti ini? Penjahit itu mengangkat tangannya, memukul tangan Suyi, mengerutkan kening dan berkata, kesopanan macam apa itu? Apakah kamu ingin menghinaku? Suyi berkata sambil tersenyum, bermurah hati, itu hanya tiruan, ada apa dengan tamparanku di tengkorak? Penjahit itu berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, apa yang harus dikatakan, saya sudah mengatakannya, Anda dapat mempertimbangkan apakah akan berperang. Setelah itu, dia berbalik untuk pergi. Tunggu. Suyi berkata, apa hubunganmu dengan peri Sueliu dari zaman iblis, gerbang iblis 6 keinginan? Penjahit itu berhenti, menoleh untuk melihat Suyi, dan berkata, kamu adalah reinkarnasi dari Senmu, kamu pasti sudah mengetahuinya ketika kamu berada di Wuyaling, dia pernah membantu, Sueliu Fairy, dari era of Iblis, dan siapkan game pembunuhan khusus untukmu. Yan Daolin pasti memberitahumu bahwa identitas asli King Wan sebenarnya adalah murid tertutup yang diterima oleh peri Sueliu. Ingatan tentang Yinzong akan berbalik melawanmu. Berbicara tentang ini, penjahit itu tampak sangat lega dan tidak bisa menahan tawa, adapun aku dan peri Sueliu apa hubungannya? Itu kalimat yang sama, selama kamu pergi ke Ungu Xiaotai pergi berperang dan bertahan, aku akan memberitahu Anda. Bagaimanapun, dia melangkah pergi. Berhenti. Biksu Kongzhao berdiri di jalan. Penjahit itu mengerutkan kening dan berkata, kamu dan aku telah merusak kebaikan, jangan merasa sulit untuk menemukannya sendiri. Biksu Kongzhao menyeringai dan berkata, kamu baru saja berkata, ketika kamu melihat Brother Guanzu, aku tidak perlu melakukannya, kamu adalah tiruan, kamu akan menjadi dirimu sendiri kehancuran, sekarang, kamu dapat menghancurkan. Ayo cepat. Biksu Kongzhao mendesak, apakah kamu tidak ingin berbicara? Mata penjahit itu dingin, dia menyipitkan mata dan menatap Biksu Kongzhao sebentar, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, Kongzhao, tidak peduli apa, kamu adalah penyelamatku, dan jika kamu menderita di masa depan, aku secara pribadi akan mengumpulkan mayatmu dan membakar dupa serta melafalkan kitab suci. Berbicara, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi abu. Melihat penghancuran diri dari avatar penjahit Dao, Biksu Kongzhao sangat tidak senang, menggertakkan giginya dan berkata, satu-satunya hal yang saya sesali dalam hidup ini adalah untuk menunjukkan belas kasihan, selamatkan hidup bajingan ini. Kemudian, dia berjalan ke Suyi dan berkata, jangan tertipu, orang tua itu penuh dengan air yang buruk, karena dia berani mengundangmu untuk berperang, kamu pasti sudah siap sepenuhnya, kamu tidak perlu memikirkannya. Itu, selama kamu pergi, kemungkinan besar kamu tidak akan pernah kembali. Alisnya bermartabat dan khawatir. Dia tahu menjahit dengan sangat baik, jika dia tidak bergerak, dia tidak akan memiliki pilihan terakhir. Kepingan salju berputar-putar di udara, dan aroma anggur meresap dari kendi di atas kompor tanah liat merah. Suyi, yang sedang berbaring di kursi rotan, menutup matanya seolah sedang tertidur. Hanya bibir yang berbisik, kemana perginya pedang, mengapa kamu takut pergi dan tidak kembali? Saya takut saya akan kembali setelah kecewa, yang akan membuat saya tidak bahagia. Biksu Kongzhao membuka mulutnya untuk berbicara. Tawa hangat King Si Jianxian terdengar, bagus sekali, mengapa tidak pergi dan kembali, hanya karena takut gagal. Biksu pedang Jiekong lebih langsung, mengalahkan Biksu Kongzhao, Kongzhao, jangan merusak kesenangan. Biksu Kongzhao menggaruk kepalanya yang botak dan berkata, bagaimana perasaan saya bahwa Anda menyembunyikan sesuatu dari saya? Kalau tidak, mengapa saya begitu berpikiran terbuka dan acuh tak acuh ketika saya melihat saudara laki-laki saya Guanzu setuju untuk pergi berperang? Tidak ada yang menjelaskan. Rekan Taois, Jie Kong dan saya telah memverifikasi bahwa aturan Zutian di dunia saat ini cukup untuk memungkinkan roh dunia Taois melakukan perjalanan. King Si Jianxian Dao. Suyi sedikit mengangguk dan berkata, ini lebih baik. 2 bulan lalu, Li Zong, Raja Iblis dari Fusan, datang untuk memberi penghormatan. Namun, alasan mengapa Li Zong bisa berjalan di dunia saat itu bergantung pada semacam harta karun rahasia yang mirip dengan payung. Namun, hanya dalam 2 bulan, Suyi cukup terkejut bahwa roh mati pada tingkat harmoni bisa berjalan di dunia. Tidak diragukan lagi, perubahan di dunia menjadi semakin drastis.
Sui menatap pedang Chengxin di tangannya sejenak, lalu menyimpannya. Kalian berdua bisa mengenali koin tembaga ini. Sui mengeluarkan koin tembaga yang diikat dengan tali sutra hitam. Dia telah merasakan sebelumnya bahwa koin tembaga yang tampaknya tidak mencolok ini memang memiliki misteri lain. Bagian dalamnya ditutupi dengan kekuatan terlarang misterius yang tidak bisa diuraikan sama sekali. Sui mencoba menelepon penjual barang antik, tetapi tidak ada yang menjawab. Namun, dia yakin bahwa jika dia menggunakan nafas pedang 9 penjara, dia pasti akan menghancurkan kekuatan terlarang misterius dalam koin tembaga. Dalam hal ini, sangat mungkin mempengaruhi para pedagang barang antik yang bersembunyi di dalamnya. Oleh karena itu, Sui tidak bertindak. Pedagang barang antik benar-benar kehilangan uang. Biksu Kongzhao terkejut. Pun intended. Sui tidak bisa menahan tawa. Orang tua ini, seorang pedagang barang antik, telah mengumpulkan semua jenis harta kuno sepanjang hidupnya, dan dia sangat licik, dan sering ditertawakan orang. Tanpa diduga, suatu hari, pria ini benar-benar bersembunyi di dalam koin tembaga. Bahan koin tembaga ini tampaknya lebih langka daripada bahan dewa tingkat bulu, dan bahkan dapat dibandingkan dengan harta peri. Kingxi Jianxian melihatnya sejenak, dan berkata dengan emosi, di zaman kuno, koin tembaga ini jelas merupakan barang langka. Biksu pedang Jiekong berkata, koin tembaga ini memang tidak sederhana, kekuatan terlarang di dalamnya agak mirip dengan larangan abadi, yang dicap dalam harta karun abadi, tetapi agak berbeda. Ini benar-benar aneh. Keduanya adalah pakar Juxia Realem tingkat atas di era primordial, tetapi mereka tidak dapat menemukan asal-usul koin tembaga ini, yang mengejutkan Sui. Pedagang barang antik, jika tidak ada yang lain, ada banyak sekali barang antik yang dia kumpulkan, dan koin tembaga ini pasti salah satunya. Beku itu berkata, dan saya telah mendengar pedagang barang antik membual berkali-kali di masa lalu, mengatakan bahwa banyak barang antik yang dia kumpulkan adalah harta karun dari zaman kuno, yang tampak seperti tumpukan tembaga dan besi yang pecah, tetapi ketika saatnya tiba, harta ini akan kembali ke kejayaannya sebelumnya. Begitu kata-kata ini keluar, hati Sui tergerak, dan dia berkata, memang ada kemungkinan seperti itu. Dalam beberapa tahun terakhir, jalur bulu terputus. Tapi sekarang berbeda, dunia telah berubah secara dramatis, roh mati telah bangkit dan bahkan keturunan abadi muncul satu demi satu. Barang antik yang dikumpulkan oleh pedagang barang antik di masa lalu tidak dijamin memiliki perubahan yang luar biasa karena perubahan zaman yang drastis. Saya ingin bertemu dengan pedagang barang antik ini jika ada kesempatan. Kingxi Jianxian tampaknya dibangkitkan oleh rasa ingin tahu, dan berkata, saya benar-benar ingin melihat berapa banyak harta luar biasa yang tersembunyi di dalam barang antik yang dia kumpulkan. Pendekar pedang Jiekong tersenyum dan berkata, aku menunggu roh mati seperti itu bangun dari kesunyian keabadian. Harta karun yang terkuat di zaman kuno mungkin juga memiliki kemungkinan untuk bangkit. Semua orang mengobrol sebentar, lalu Sui bangkit dan kembali ke kamar. Sudah 2 bulan sejak dia kembali dari bengkel. Pada hari yang sama, sebuah pesan keluar. Kepala Paviliun Jiutian, pendiri Huaxinzai, pemimpin Sekte Galaksi, dan tetua tertinggi Tai Daomen, Deng Zuo, mengumumkan kepada publik bahwa 7 hari kemudian, mereka akan bertemu dengan pemimpin pertempuran di Zixiao Teras Gunung Liangtian, unggul. Dunia membuat sensasi dan menimbulkan kegemparan. Pada saat ini, terlalu abnormal bagi para pemimpin raksasa langit berbintang untuk menyatakan perang terhadap penonton bersama-sama. Tidak normal. Tidak, arwah-arwah itu takut akan kekuatan reinkarnasi, dan tidak berani bergulat langsung dengan tuannya, tetapi karakter di alam Ascension di dunia berbeda, mereka tidak takut pada penindasan reinkarnasi. Kepala sekolah raksasa langit berbintang semuanya telah menginjakkan kaki di jalur kenaikan, dan sekarang mereka dikirim bersama, jelas untuk membunuh Tuan Guanzu. Tuan Guanzu, apakah dia akan pergi berperang? Berita ini juga menarik perhatian para Taois kuno itu, dan arus bawahnya melonjak. Di mana Zixiao Tai berada? Tidak peduli apakah Sui sedang bertarung atau tidak, kita harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari.
Akagi Daomen, seorang lelaki tua yang bermandikan cahaya api, berkata demikian. Apakah ada yang sudah ingin mengambil tindakan sebelumnya? Pergi dan periksa, siapa yang diinstruksikan oleh raksasa bintang itu. Huayang Xianshan, pria berjubah hitam dengan sosok tersembunyi seperti gunung memberi perintah. Orang yang mengumumkan pertempuran ini benar-benar gelisah dan bermaksud baik. Jelas bahwa mereka ingin menggunakan pertempuran ini untuk mengganggu situasi di dunia. Di kedalaman lautan sihir yang tak terbatas, anjing bumi bernama Singkue berkata dengan sungguh-sungguh, pada saat itu, pasti ada huru-hara besar yang tidak dapat diprediksi. Coba pikirkan, Su Yi telah lama dianggap sebagai musuh publik dunia. Para penganut Tao kuno dan keturunan abadi itu semuanya menganggapnya sebagai mangsa mereka, bagaimana mereka rela membiarkan Su Yi mati di tangan orang lain. Demikian pula, di belakang 6 penjaga kuno Tao, ada sisi kekuatan kuno, dan mereka tidak akan tinggal diam. Selain para pelatih raksasa bintang yang bermain secara langsung. Dengan cara ini, situasinya akan kacau balau. Suara anjing itu agak rendah. Tuhan, bagaimana menurutmu? Anjing itu tidak bisa tidak bertanya. Orang asli Hong Yun masih mengabaikannya. Tugou tidak bertanya lagi. Baru beberapa waktu yang lalu Master Hong Yun mengambil keranjang bunga yang telah diperbaiki dan melihatnya di depan matanya. Dia tampak cukup puas, dan berkata, apakah itu terlihat bagus? Anjing itu mengangguk dengan cepat, luar biasa. Sen Hongyun meletakkan keranjang bunga dan berkata, saya bisa melihatnya. Anda masih peduli dengan sesama Taois Su. Anjing itu tinggal sebentar dan menyangkalnya secara langsung, Tuhan, saya berharap dia bernasib buruk, bagaimana saya bisa peduli dengan keselamatannya? Sen Hongyun berkata, ketika saatnya tiba, mari kita berjalan-jalan dan melihat seberapa dalam air berlumpur ini, bagaimana? Anjing itu segera menjadi bersemangat dan berkata, Tuanku, apakah Anda akhirnya tertarik untuk berjalan-jalan dalam kematian Anda? Mata Sen Hongyun sedikit linglung, dan dia berkata pada dirinya sendiri, sepertinya. Memang benar aku sudah lama tidak tertarik seperti hari ini. Untuk siapa penjahit tua itu bekerja? Area terlarang keabadian, tanya Mo Qingzhou. Orang tua itu sangat misterius dan telah bersembunyi di kegelapan. Dikatakan bahwa tidak sedikit Taois Taiko yang bekerja sama dengan orang tua ini, termasuk Tianyin Xianmen, Gunung Iblis Suanyin, Gunung Iblis Huangquan. Li Zong menanggapi. Apakah semua kekuatan sihir zaman kuno? Mo Qingzhou berpikir. Ketiga gerbang ajaib ini juga merupakan garis keturunan Dao berbulu teratas di zaman kuno, dan banyak Dao ajaib yang abadi telah lahir. Mo Qingzhou bertanya lagi, siapa yang berdiri di belakang raksasa bintang 4, Paviliun Jiutian, Huak Xinzai, Sekte Dewa Xinghe, dan Tai Daomen. Li Zongdao, keempat kekuatan utama ini adalah Taoisme kontemporer teratas, dan mereka memiliki hubungan yang baik dengan banyak penganut Tao Taiko. Mo Qingzhou memikirkannya sejenak, dan berkata, ketika saatnya tiba, kamu juga bisa mengajak seseorang jalan-jalan. Li Zong terkejut dan berkata, Nona juga khawatir Su Yi akan dibunuh oleh orang lain. Mo Qingzhou berkata dengan lembut, tampaknya jika pertempuran ini dipentaskan, beberapa orang akan memanfaatkan api, beberapa orang akan memancing di perairan yang bermasalah, tetapi beberapa orang akan memberikan bantuan. Kali ini, kami memilih untuk memberikan bantuan. Tidak masalah apakah orang yang bermarga Su hidup atau mati, yang penting rahasia reinkarnasi tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Suara Fudongli nyaring dan matanya menakutkan, ketika saatnya tiba, ayo jalan-jalan juga. Dia pernah berperang melawan Su Yi, kehilangan banyak harta, dan dirusak oleh Su Yi. Dia sangat membenci Su Yi. Yang paling penting adalah dia telah mengambil tulang ulang tahun miliknya sendiri, dan kekuatannya telah mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Bahkan jika itu masih merupakan roh mati, itu sama sekali berbeda dari sebelumnya. Seperti Mo Qingzhou dan Fudongli, banyak keturunan dewa juga memperhatikan pertempuran ini dan mempersiapkannya. Dengan tersebarnya berita pertempuran Zixiaotai, semua lingkaran di langit berbintang telah meledak, memicu gelombang dahsyat dan arus bawah. Daomen Tai. Di ruangan gelap, Deng Zuo dengan lembut menyeka bilah pedangnya, ekspresinya tenang dan fokus.
Dunia luar bergejolak. Dan Deng Zuo tidak peduli sama sekali, kali ini dia hanya punya satu ide, benar-benar memutuskan permusuhan antara dia dan pengamat. Paviliun 9 Surga. Yan Daolin datang ke area terlarang di belakang gunung. Sebagai salah satu raksasa bintang top di dunia, semua murid yang beribadah di Paviliun Jiutian harus bersumpah pada pedang. Tapi di Paviliun Jiutian, selain Yan Daolin, tidak ada yang tahu apa nama pedang Dao itu dan seperti apa bentuknya, itu sangat misterius. Dan pedang itu telah disegel di area terlarang di gunung belakang dalam beberapa tahun terakhir. Dentang. Yan Daolin mendengarkan nyanyian pedang ini, diam untuk waktu yang lama, lalu perlahan melangkah maju dan mengambil kotak pedang yang menyegel pedang. Kali ini, dia akan menggunakan pedang ini untuk menghancurkan si pengamat. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima